Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada malam ini tepatnya kita sekalian masih diberi kesempatan untuk sharing ilmu antar MGMP yang dalam hal ini karena kita saling belajar di Gubuk Cerdas Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya sebelum memaparkan tentang apa ini MGMP Sejarah dan Antropologi Kabupaten Malang, terlebih dahulu saya akan memberikan profil diri terkait dengan saya. Mohon saya Widayati Rahayu, nomor registrasi 3052, sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Bululawang Kabupaten Malang. Sebenarnya karena sebagai anggota saja saya menjelaskan atau memaparkan tentang pengurus. Ya, memaparkan pengurus MGMP Sejarah dan Antropologi. Memang sejarah dan antropologi ini jadi satu. Untuk ketuanya yaitu saat ini tahun pelajaran tahun-tahun periode ini adalah Dr. Andes Arif Gunawan yang beliau sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Gondang Legi. Kemudian sekretaris dan bendaharanya kebetulan dalam pilihan itu sama dari SMA Negeri 1 Turen. Sekretarisnya di saat ini dipegang oleh Bapak Santoso Ilham SPD dan bendaharanya adalah Eko Nopi Wartiningsih SPD. Tidak banyak yang bisa saya paparkan, saya hanya memaparkan secara global saja bahwa sebenarnya keanggotaan MGMP Sejarah ini dari seluruh SMA negeri dan SMA swasta se-Kabupaten Malang. Namun di dalam paparan saya hanya memberikan beberapa nama saja terkait keanggotaan. Ada banyak karena satu sekolah biasanya kurang lebih ada 3 sampai 4 guru sejarah. Belum lagi di SMA swastanya. Nih, ini antara lain anggota-anggotanya yang jelas tidak hanya dari SMA Negeri 1, tidak hanya dari SMA negeri di kabupaten saja, tetapi juga di SMA swasta. Bahkan SMK pun juga tergabung di dalam MGMP. Kemudian langsung saja di kegiatannya, Bapak Ibu, kegiatan seperti sama, saya pikir sama dengan kegiatan-kegiatan MGMP bidang studi lainnya. MGMP Sejarah yang pertama itu yang inti pokok kegiatannya adalah menyusun perangkat pembelajaran, kemudian pengembangan silabus, terus kemudian pembuatan perangkat alat evaluasi maupun alat bantu media pembelajaran, kemudian yang terpenting juga pelatihan-pelatihan bagaimana guru-guru sejarah diharuskan bisa menyusun tentang PTK. Kemudian yang tak kalah penting di dalam setiap pertemuan, di setiap kegiatan MGMP Sejarah tiap bulan, kami selalu mendatangkan atau melakukan kerjasama dengan pihak universitas maupun pihak lembaga-lembaga terkait, Bapak Ibu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan MGMP. Mungkin bisa dikembangkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini kita tergabung di dalam meeting ini. Barangkali saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih Pak Nanang. Kembali saya kembalikan waktu kepada host Pak Nanang Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menunggu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik. Salam. Demikian pemaparan dari Bu Widayati. Sebelum saya tawarkan kepada teman-teman, saya mau bertanya dulu Ibu Wid ya. Untuk kegiatan MGMP tentunya perlu pendanaan nih.
selama ini pendanaan bagaimana Ibu? Mohon dijelaskan untuk di MGMP Ibu. Oh, oke. Terima kasih. Tentang pendanaan itu setiap anggota itu juga ada semacam iuran kas ya Pak Nanang, iuran kas. Terus kemudian di MGMP sendiri sepertinya ini, karena saya ini juga bukan pengurus, saya hanya sebagai anggota saja, sepertinya juga ada dana yang dari provinsi itu Pak, yang mengajukan proposal atau apa itu. Sepertinya kok seperti itu, karena kami selalu melakukan kegiatan dengan kerjasama dengan Universitas Negeri Malang juga. Barangkali itu Pak, mungkin bisa salah juga karena saya kan anggota. Baik, nggih. Nanti mungkin ada informasi lebih lanjut terkait itu. Baik, ini begini saja. Saya urutkan atau saya tunjuk saja seperti yang tadi. Pertanyaan yang pertama nanti dari Bu Nini, kemudian Pak Pus, kemudian Pak Mahfudi. 3 orang saja penanya. Dari Bu Nini dulu, monggo Bu. Saya beri kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan saja buat Ibu Dayati terkait dengan kegiatan MGMP Sejarah. Yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam MGMP Sejarah adakah kajian yang terkait atau mendatangi suatu tempat-tempat yang bernuansa sejarah? Demikian Bu Widayati pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini, selalu Kak, karena kami ini adalah secara otomatis ya, karena kami adalah orang-orang sejarah, secara berkala, bahkan setiap tahun itu kami melakukan lawatan sejarah istilahnya. Jadi tahun kemarin kami melakukan lawatan sejarah di Kabupaten Ngawi. Kita mempelajari beberapa situs di sana. Tahun-tahun kemarinnya kadang di Malang, jadi memang ada rutin. Ini adalah kegiatan rutin kami selaku guru sejarah, jadi tidak hanya secara teori di dalam ruangan, tetapi pasti kami mempunyai program melakukan lawatan sejarah. Demikian Bu Nini. Cukup Bu Nini mungkin? Ya, terima kasih. Monggo Pak Nanang. Jawabannya puas. Alhamdulillah jawabannya sudah mengena sekali. Terima kasih, memang luar biasa loh. Bersama Gubuk kita bisa. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Mahmud dulu. Monggo silakan Pak. Pak. Iya, si. Tanya apa ya Bapak ya? Pak Mahmudi. Ya Bu, ini saya kan di SMK ya Bu ya. Kalau Bu Sri kan di SMA gitu ya. Saya ya, Bu Widayati Pak. Oh iya Bu Widayati. Di SMA ya, SMA 1 Bulawang ya. Ya, betul. Di SMK itu kan mapel sejarah itu kan diberikan pas waktu kelas 10 saja kalau nggak salah. Nah, apakah di SMA itu sama seperti di SMK gitu atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini dari Pak Mahmudi ya. Kami MGMP Sejarah Antropologi Kabupaten Malang tidak hanya dari guru SMA saja Pak. Kami juga dalam bergabung jadi satu dengan guru SMA, SMK se-Kabupaten Malang. Untuk pelajaran sejarah di SMK dan di SMA memang ada perbedaannya Pak. Kalau di SMA itu hanya di kelas 10 saja ya. Betul begitu Pak ya? Kalau di SMK. Tetapi kalau di SMA itu kelas 10 itu pun terbagi menjadi 2 Pak. Yaitu untuk pelajaran sejarah Indonesia, istilahnya sejarah Indonesia ini adalah wajib untuk jurusan IPA dan jurusan IPS. Sedangkan di IPS ada yang namanya sejarah minatan. Tentunya karena karena jurusan sejarah bobot jam pelajarannya lebih banyak. Yang kelas 10 itu ada jam peminatan 3 jam. Kemudian kalau di kelas 11 dan kelas 12 itu ada jam peminatannya 4 jam.
4 jam secara minat, 2 jam secara wajib. Demikian Pak. Aku yo melok Pak Mahmudi. Monggo Pak Nanang, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih. Seharusnya ini ke Pak Puspo, cuman ngapunten Pak, ini barusan ada message bahwasanya 5 menit lagi ini sudah harus end ini. Berarti gitu. Langsung closing aja Ibu Widayati, ayo monggo sebelum ditutup secara sistem ini. Monggo peserta. Terima kasih Pak Nanang Setiawan yang berkenan hari ini malam ini menjadi host dalam presentasi kaitannya kolaborasi MGMP sejarah dengan MGMP mata pelajaran yang lain, dalam hal ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian sosiologi, dan bahkan dengan MGMP di SMK. Terima kasih banyak. Saya pribadi menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini turut berpartisipasi dalam kegiatan room atau meeting Webex yang kami adakan ini. Semoga apa yang kita laksanakan malam ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bila itu baik senantiasa berguna untuk anak-anak kita, anak bangsa Indonesia, apalagi di tengah Covid-19 yang melanda negeri kita. Semoga apa yang bisa kita lakukan meskipun sedikit tetapi berarti untuk anak-anak bangsa. Bagaimanapun keadaannya, kita harus terus berjuang, terus berupaya, tetap semangat, tetap mengepalkan tangan seperti para pejuang sejarah, bahwa kita tetap berjuang untuk Indonesia, untuk guru Indonesia, khususnya guru dinas pendidikan Jawa Timur. Semoga semua ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita menjadi barokah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.